Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidayah Plus, tempat di mana setiap cerita menghidupkan iman dan setiap kisah mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah, pernahkah terlintas di benak kita mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia, kekasih Allah, pemimpin umat Islam, tidak pernah mengumandangkan azan selama hidupnya? Padahal azan adalah panggilan suci yang menyeru umat menuju salat, tiang agama Islam. Lalu apa sebenarnya alasan Rasulullah tidak pernah azan? Apakah karena beliau terlalu sibuk atau karena peran itu diemban oleh orang lain? Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi kisah yang jarang dibahas, namun menyimpan hikmah yang dalam tentang azan, tentang peran Rasulullah, dan tentang kemuliaan umat Islam dalam struktur yang Allah tetapkan. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas mengapa Rasulullah tidak pernah azan, kita perlu menelusuri terlebih dahulu sejarah azan itu sendiri. Azan pertama kali diperintahkan pada tahun kedua Hijriah ketika kaum muslimin telah menetap di Madinah. Saat itu, umat Islam mulai membentuk komunitas yang lebih teratur. Salat berjamaah semakin banyak dilakukan, dan diperlukan cara yang efektif untuk memanggil orang-orang berkumpul ke masjid. Dalam sebuah mimpi yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Zaid dan juga Umar bin Khattab, mereka melihat seseorang mengajarkan lafal azan sebagai cara memanggil orang salat. Ketika mimpi itu dikabarkan kepada Rasulullah, beliau membenarkannya dan bersabda, "Itu mimpi yang benar, ajarkanlah lafal itu kepada Bilal, karena suaranya lebih keras dan indah." Maka sejak saat itu, Bilal bin Rabahlah yang mengumandangkan azan. Suara merdunya menggema di udara Madinah, menggetarkan hati orang-orang beriman. Namun pertanyaannya masih menggelayut, mengapa bukan Rasulullah sendiri yang melakukannya? Rasulullah bukanlah orang biasa. Beliau adalah seorang pemimpin, panglima perang, kepala negara, pembimbing spiritual, dan tentu saja Nabi dan Rasul terakhir. Beban yang beliau pikul sungguh sangat berat. Setiap gerak-geriknya menjadi syariat. Setiap tindakannya menjadi contoh. Bahkan cara tidur, cara makan, dan cara beliau tersenyum pun menjadi pelajaran. Dan dalam struktur sosial Islam yang sangat teratur, Allah mengatur segala urusan dengan rapi, termasuk dalam tugas mengumandangkan azan. Rasulullah telah mengatur tugas-tugas di antara para sahabatnya. Bilal ditugaskan sebagai muadzin, Muadz bin Jabal sebagai pengajar Al-Quran, Khalid bin Walid sebagai panglima perang, dan Abu Bakar sebagai penasehat utama. Adapun Rasulullah, beliau menjadi pusat dari segala koordinasi. Jika beliau juga turun mengumandangkan azan, maka seluruh perhatian akan tertuju pada suara beliau. Akan ada kekhawatiran bahwa azan akan kehilangan universalitasnya, menjadi seolah hanya layak dilakukan oleh beliau. Seorang ulama besar, Imam Nawawi rahimahullah, menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim bahwa salah satu hikmah Rasulullah tidak mengumandangkan azan adalah untuk menjaga agar azan tidak menjadi sesuatu yang terlalu sakral hanya jika dilakukan oleh beliau. Bayangkan jika Rasulullah yang azan, maka generasi setelahnya mungkin akan menganggap azan tidak layak dilakukan oleh selain Nabi. Hal ini akan membuat ibadah ini terasa berat bagi umat. Padahal dalam Islam, azan adalah amalan mulia yang terbuka bagi siapapun umat Islam, bahkan menjadi ladang pahala yang besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Seandainya manusia mengetahui pahala yang ada pada azan dan saf pertama, lalu mereka tidak bisa memperolehnya kecuali dengan cara diundi, maka mereka pasti akan melakukannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar pahala azan, namun Rasulullah justru tidak melakukannya sendiri, agar membuka ruang amal bagi umatnya. Tidak hanya itu, Rasulullah juga ingin memuliakan Bilal bin Rabah. Seorang sahabat yang dulunya budak, disiksa karena keimanannya, namun tetap tegar menyebut Ahad, Ahad di tengah derita. Rasulullah mengangkatnya sebagai muadzin utama, sebuah simbol bahwa dalam Islam, kemuliaan tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh keimanan dan ketakwaan. Bilal menjadi suara yang membangunkan Madinah dari malam menuju fajar. Bahkan setelah Rasulullah wafat,
Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan, karena setiap lafalnya membuat hatinya hancur terkenang kekasih Allah. Sahabat Hidayah Plus yang dirahmati Allah. Mengapa Rasulullah tidak pernah azan? Karena beliau adalah pemimpin yang memahami peran. Karena beliau ingin mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki struktur dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Karena beliau ingin membuka jalan amal bagi umatnya. Dan karena beliau ingin memuliakan para sahabatnya. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua hal harus dilakukan sendiri. Ada pahala besar dalam memberi ruang kepada orang lain untuk beramal. Ada hikmah dalam penempatan peran. Dan lebih dari itu, kita juga belajar bahwa setiap tugas dalam Islam, sekecil apapun itu, bila dilakukan dengan ikhlas dan benar, bisa menjadi jalan menuju surga. Semoga kisah dan penjelasan ini memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang kecintaan Rasulullah kepada umatnya dan tentang betapa indahnya ajaran Islam dalam menata kehidupan. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini jika dirasa bermanfaat. Tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya dari Hidayah Plus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.